Saya record mulai dari sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Masail Fikih Fil Siyasah, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Prodi Hukum Tata Negara. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini dengan mengucap basmalah dan Al-Fatihah. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini tadi saya tahukan bahwa hari ini dosen kita hari tidak bisa hadir dikarenakan ada urusan kampus. Jadi meminta kita untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar dengan cara live stream. Setelah itu kita upload ke YouTube. Jadi nanti masih menonton di YouTube. Baik. Mari untuk presentator pada pagi hari ini kita ada Robi Husen, Wildan Taska, Nurul Fajriah, dan Iqmal. Baik, kepada nama-nama berikut, untuk yang pertama Robi Husen sudah hadir. Robi Husen belum hadir. Baik, Wildan Taska. Hai. Ya. Silakan presentasi. Link apa? Slide-nya agar dikirim ke grup. Selamat Tete. Oke, baik. Karena presentator Wildan Taska belum siap, jadi ini kita mulai dari presentator Nurul Fajriah. Kepadanya disilahkan. Ya, baik sebentar. Ada iklan guys. Ini gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya dan untuk penjab Masail Fikih Fil Siyasah ISA telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai gotong royong membunuh. Langsung masuk ke deskripsi di sini, saya akan bacakan. Suatu ketika ada sekelompok orang yang merencanakan adanya suatu aksi pembunuhan untuk membunuh seorang artis. Sampai akhirnya di mana sebuah rencana disusun rapi dan setiap orang dibagi tugasnya dalam melakukan aksi tersebut. Setiap strategi disusun rapi hingga aksi tersebut dilakukan. Total 4 orang dalam melakukan aksi tersebut, yang mana diantaranya sudah siap melakukan pertemuan di sebuah hotel untuk bertemu dengan si artis. Selanjutnya, setelah itu, 2 pelaku ini memanggil 2 temannya yang lain untuk menggiring si artis ke dalam kamar hotel untuk melihat-lihat bagian hotel yang akan ditempati oleh artis. Hingga masuk ke hotel korban, korban langsung ditikam oleh 2 orang temannya. Yang salah satu di antaranya ada yang memegangi tangan si korban dan menahan badannya. Lalu satu temannya menusuk bagian perut dan dada korban sebanyak 10 kali hingga korban meninggal. Pertanyaannya, bagaimana pandangan fikih mengenai sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut? Apakah diwajibkan dibunuh semuanya? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menurut hukum positif mengenai sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut? Langsung ke jawabannya. Jadi di sini menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa dibunuh semuanya. Namun Imam Maliki mengecualikan soal pembunuhan yang dituntut dengan cara qasomah, yaitu didapati seorang terbunuh di tengah sekelompok orang
dan tanda-tanda bahwa orang tersebut mati dikeroyok oleh kelompok tersebut. Lalu pihak penuntut bersumpah 50 kali, maka yang dihukum di sini hanya seorang saja. Lalu dari Imam Hambali diperoleh 2 riwayat. Yang pertama seperti pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i di atas. Ini pula pendapat yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Kedua, kelompok tersebut tidak dihukum bunuh, tetapi diwajibkan membayar diat. Selanjutnya mengenai hukum positif di sini, berdasarkan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Banyak. Baik, Aku mau nanya. Pertanyaan siapa? Oke, boleh nih, saya mau nanya. Satu-satu ya. Aku dulu. Tanya sumber dong. Amir. Saya mau menentukan Amir dulu, lalu Pak Ali Fauzi. Setelah itu ketiga siapa? Saya. Momot. Oke, silakan Pak Amir Jundi, silakan. Ya. Amir Rahman tak? Ya, Amir Rahman. Iya. Aku dulu. Bukan Amir Rahman, Amir Jundi, woi. Wah. Ya, baik. Amir Jundi. Lah, pelanggaran ya. Makanya mandi, Mir. Dengerin dong, woi. Ya, silakan Amir Jundi. Ya, tadi kan udah dijelasin oleh pemakalah. Nah, yang saya tanyakan itu, bagaimana sih pandangan Islam orang yang memegangi tangan si korban? Apakah sama dengan orang yang melakukan penusukan atau pembunuhan? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik. Sudah di ini ya, catat ya. Selanjutnya Amir Rahman, dipersilakan. Oke. Jadi begini ya, di dalam pembunuhan berkelompok ini kan telah dijelaskan masing-masing sesuai tugasnya masing-masing. Nah, apakah dalam hukumannya itu disamakan atau ada spesifikasi masing-masing? Misalkan bagian yang rencanain hukumannya apa, yang eksekusi hukumannya apa. Karena kalau misalkan di dalam hukum KUHP itu yang merencanakan pembunuhan dengan yang melakukan eksekusi, bahkan yang memiliki senjatanya saja pun itu hukumannya berbeda semua itu. Nah, itu di dalam pandangan hukum Islam itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Amir Rahman. Selanjutnya Ali Fauzi, silakan. Oke, terima kasih. Saya mau menanyakan tadi ada keterangan yang dijelaskan pihak penuntut bersumpah 50 kali, itu maksudnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Saya izin ke toilet, Sa. Ya, silakan. Baik, sudah ya Nurul. Ini sepertinya masih ada satu teman kita yang ingin bertanya. Bagaimana Nurul? Jadi boleh 4 atau tetap 3 aja? Siapa? Ahmad Rofi'i. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan Ahmad Rofi'i. Untuk wajahnya agar ditampilkan. Tadi kan menurut Imam Hambali itu ada 2 pilihan. Yang pertama dihukum mati dan yang kedua itu membayar diat. Yang ditanyakan adalah berapa ketentuan diat yang telah ditentukan untuk mengganti hukuman mati dan bagaimana sistematis untuk penunaian hukuman diat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ahmad Rofi'i. Terima kasih kepada Nurul untuk jawabannya diberikan setelah teman-teman kita yang lain presentasi. Baik, untuk presentator selanjutnya, Wildan Taska. Waktu dan tempat disilakan. Udah muncul ya? Belum. Udah muncul sih, cuma slide-nya belum. Nah, ya, dah. Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul uang judi untuk bayar hutang. Deskripsi. Suatu ketika ada 2 orang
salah satu diantaranya meminjam uang, dan satu diantaranya si penagih hutang. Suatu ketika si penagih datang ke temannya yang meminjam uangnya untuk menagih. Tapi ketika si penagih meminta uang kepada temannya tersebut, tidak dikasih sebab belum ada, hingga membuat si peminjam merasa gelisah dan tak karuan. Sampai akhirnya si penghutang mengambil keputusan untuk membayar hutangnya dengan bermain judi. Keesokan harinya si penagih hutang datang dan menagih kembali, dan dibayarlah hutang tersebut yang didapati dari hasil judi. Pertanyaan mengenai masalah. Yang pertama, bagaimana menurut pandangan fikih mengenai seseorang yang membayar hutang dengan hasil judi? Yang kedua, bagaimana hukum positif jika seseorang membayar hutang hasil judi? Bagaimana pandangan fikih mengenai seseorang membayar hutang dengan hasil judi? Jadi, apabila kita tahu bahwa uang yang dibayarkan kepada kita adalah uang haram, Saya ke depan bentar, Kak. maka kita tidak boleh menerimanya, alias haram menerimanya. Tapi apabila kita tidak tahu dan tidak yakin kalau orang yang dibayarkan kepada kita adalah uang haram atau hasil judi, misalnya karena ia juga punya pekerjaan lain selain berjudi, meskipun kita tahu bahwa ia adalah seseorang penjudi, maka hukumnya mahruh, uang halal. Sebab ada kemungkinan uang tersebut bukan uang dari hasil judi. Nah, lanjutannya, menurut pandangan Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu, yang artinya mahrum mengambil sesuatu dari orang yang padanya ada harta yang halal dan haram, seperti penguasa yang durhaka. Kemakruhan ini berbeda tingkatannya, sesuai sedikit dan banyaknya kesyubhatan di dalamnya, dan tidak haram menerimanya, kecuali jika seseorang yang menerima yakin bahwa itu adalah dari harta yang haram. Bagaimana hukum positif jika seseorang membayar hutang dengan hasil judi? Dalam pasal 1788, Undang-Undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Ya, cukup sekian. Lanjut ke sesi pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Wildan Taska atas presentasinya. Selanjutnya untuk pertanyaan disilakan 3 orang penanya kepada Wildan Taska. Saya ingin bertanya pertama. Silakan Wildan, untuk share screen-nya di close saja. Oke. Sebentar, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Saya. Baik, siapa itu? Boleh. Pak Irman. Lalu siapa lagi? Ya, saya mohon dijelaskan lagi tuh tentang pasal yang disebutkan tadi, karena saya masih belum paham itu kaitannya dengan bayar utang kan. Sementara tadi di dalam pasal itu tidak diwajibkan untuk apa tadi membayar utang, tidak ada hukum ya. Ya. Itu mohon penjelasan terkait dengan bayar utang dari hasil judi gitu. Iya. Itu aja. Baik, penanya selanjutnya. Seputar utang judi ini banyak ini seharusnya ini. Tiga orang penanya ya. Seperti biasa kalau misalnya nggak 3. Ya, Jadi sebenarnya agak kurang jelas juga tuh penjelasannya ya, antara
berhutang dibayar dengan berjudi gitu ya judulnya ya? Ya, bayar uang judi untuk bayar hutang ya. Terus kalau misalnya gini, kita udah berhutang dengan seseorang gitu, dengan nilai yang lumayan. Sementara dalam berjudi itu kita juga kalah terus tuh, nggak pernah menang gitu. Sampai suatu saat itu batas limit hutangnya itu habis, sehingga akan timbul persoalan baru gitu. Terus bagaimana tuh cara menyelesaikannya hutang yang sudah lewat batas waktu? Sementara untuk berjudi itu kan belum menang-menang. Nah, terus kalah terus judinya ya Mas begini. Iya dah. Menurut pandangan fikihnya itu seperti apa gitu loh. Menurut pandangan fikih. Pandangan fikihnya itu seperti apa? Karena dua-duanya sebenarnya nggak dianjurkan di dalam Islam, terutama kan judinya gitu. Tuh Mas Wildan. Nah. Terima kasih. Ya, silakan. Nih, saya kan pernah mendengar nih ya dari seseorang. Misalkan kita itu menghutangi si A. Nah, si A ini padahal rumahnya itu di daerah RW RW beda beda satu RW ya. Terus katanya kalau misalkan yang si peminjam kalau misalkan tidak menagih-nagih kepada yang berhutang itu, jadi si peminjam si yang memberikan hutang yang memberi hutang mikrofonnya ke-mute itu Bu. Ya, mikrofonnya ke-mute. Belum Bu, belum masih ke-mute. Aduh. Ini. Bu, percuma ngomong panjang-panjang. Lambang mic-nya. Belum. Salah. Lambang mic-nya Umi yang di kiri ujung bawah. Ya, udah. Ulang deh. Ya, ini saya kan dengar katanya nih, misalkan saya meminjamkan si A, saya itu nggak menagih-nagih terus kepada dia gitu loh. Apakah kita ikut berdosa gitu karena kita itu tidak mengingatkan kembali dengan hutangnya tersebut gitu loh. Ada beberapa orang gitu. Terus kalau misalkan kita ikut berdosa, tolong berikan dalilnya gitu loh. Dalilnya seperti apa, dalam Quran surat berapa atau hadis seperti apa gitu. Terima kasih sudah. Sama. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya yang sudah bertanya kepada Saudara Wildan Baska. Selanjutnya presentator selanjutnya Saudara Iqmal, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebentar. Menggema. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di goa. Iya, menggema mau. Gua Hiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang amanah. Deskripsinya, misalnya ada seorang pencuri yang diamuk massa hingga tewas. Sebenarnya pencuri itu mau mengakui masalahnya, minta memberitahu barang curangnya, namun massa suka langsung mengajarnya hingga dikeroyok oleh massa. Mal, kalau pakai laptop, laptopnya dikecilin, Mal. Kalau pakai laptop. Kayak di goa. Gue baru ingat. Sorry. Oke.
Dari ulang ya. Ya. Misalnya ada seseorang pencuri yang diamuk massa sehingga tewas. Sebenarnya pencuri itu mau mengakui kesalahannya, minta memberitahu barang curiannya. Namun massa suka kelak langsung menghajarnya sehingga dikeroyok oleh massa dan sampai dibakar si pencuri. Namun amuk massa atau tindak main hakim sendiri selama ini oleh sebagian besar masyarakat tampaknya dianggap sebagai cara terbiasa untuk mengadili terdakwa yang tertangkap basah melakukan tindakan kriminal. Bukan saja menciptakan kesepakatan dan rasa solidaritas publik, melainkan juga referensi tentang cara atau modus memperlakukan penjahat yang kebetulan sedang bernasib sial tertangkap massa. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di kota tertentu, jangan kaget jika kemudian terjadi hal sama di kota yang lain, karena efek media massa dan media sosial yang dengan cepat menjadikan hal itu viral. Paling tidak bisa kita lihat bagaimana makin kecilnya peluang hidup bagi penjahat yang tertangkap massa. Bagi yang kurang beruntung, penjahat yang tertangkap niscaya akan dihajar hingga babak belur. Namun tak jarang terjadi penjahat itu dihajar hingga sekarat, dipukul dengan potongan kayu, disabet dengan besi, dihantam dengan batu, dan kemudian dibakar hidup-hidup hingga menghitam menjadi arang. Di masyarakat sendiri saat ini peran dan karisma tokoh-tokoh lokal tampaknya juga telah makin memudar dan kehilangan wibawa, sehingga ketika di sana berkembang rumor yang tak jelas atau tindakan-tindakan tertentu yang berlawanan dengan hukum untuk menenangkan massa yang terlanjur beringas ketika menangkap basah penjahat, tampaknya juga tidak banyak dikembangkan. Pada titik inilah kita hanya bisa menyesal tak kala orang yang tidak bersalah kita perlakukan dengan dianiaya, membabi buta, dan dibakar hidup-hidup hingga tewas. Selanjutnya, pertanyaannya pertama, bagaimana pandangan fikih terhadap orang yang membunuh pencuri? Kedua, orang yang membunuh pencuri itu dianggap apa? Ketiga, masa yang membunuh wajib dikisos? Keempat, dianggap mati apa pencuri tersebut? Yang pertama, pandangan fikih mengenai pembunuhan ialah satu tindakan pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar dalam fikih. Tindak pidana membunuh disebut juga dengan al-jinayah ala an-nafs al-insaniyah, kejahatan terhadap jiwa manusia. Fikih mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Audah 1992 juz 2 halaman 6, menurut Waqban Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Dalam kurung Zuhaili 1984 juz 2 halaman 7. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lanjutan. Pembunuhan sengaja dan tidak sengaja ialah yang dibunuh itu manusia, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala darahnya membunuhnya, atau yang dalam istilah fikih disebut maksum adam, terpihara ada darahnya. Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang. Jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, suatu pembunuhan sengaja menurut jumhur ulama, selain mazhab Maliki adalah bahwa pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh, maka perbuatan itu tidak dinamakan dengan membunuh sengaja. Karena persoalan niat atau tujuan adalah persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat atau tujuan pembunuhan ini melalui alat maupun hal yang lain digunakan. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, akan tetapi ulama mazhab Maliki tidak mensyaratkan adanya tujuan atau niat pelaku pidana dalam membunuh, dan tentu saja itu tidak diperbolehkan. Lanjut, yang kedua, pembunuhan sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Pembunuhan dalam hukum Islam yaitu bila perbuatan tersebut disengaja dalam arti seseorang dalam keadaan sadar dan ada niat
pembunuhan sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Pembunuhan dalam hukum Islam yaitu bila perbuatan tersebut disengaja dalam arti seseorang dalam keadaan sadar dan ada niat untuk menganiaya seseorang tersebut hingga dikeroyok oleh massa atau melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kematian. Imam Malik mengklasifikasikan pembunuhan dengan pembunuhan disengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi macam pembunuhan menjadi 5 bagian, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, kesalahan, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Karena kesalahan dan menyebabkan orang lain luka karena kesalahan, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila mendefinisikan pembunuhan sengaja dan direncanakan dengan unsur korban masih hidup sebelum terjadi pembunuhan dan perbuatan pelakulah yang menyebabkan meninggalnya korban serta adanya niat bagi si pelaku untuk membunuh korban hingga terjadinya penganiayaan. Yang ketiga, masa yang sudah mengikuti pembunuhan, si pencuri tersebut merupakan membawa kepada kematian. Keterangan dan dibunuh sekelompok massa akibat pembunuhan atas diri seseorang hanya saja disyaratkan terjadinya mukafaah, persamaan dalam penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan masing-masing dikenakan denda kriminal keterangan seperti saat mereka melukainya. Dengan berbagai luka tubuh artinya sekawanan massa tersebut melukai pencuri. Dengan berbagai luka tubuh dengan memakai benda tajam atau alat berat dan sehingga dibakar hidup-hidup. Keterangan berbagai luka tubuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan demikian untuk menjadi penganiayaan yang penganiayaannya dalam kadar dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Bila namun cukup masing-masing dari mereka ikut andil dalam pengeroyokan yang mengakibatkannya terbunuhnya seseorang dan bagi mereka yang ikut andil yang menganggap kematian berarti mereka wajib dikisos. Namun apabila tidak menyebabkan sampai mengakibatkan kematian, ya berarti tidak wajib dikisos. Hukuman kisos untuk pembunuhan sengaja merupakan hukum pokok. Bila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara, maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis diat. Menurut Imam Malik, Abu Hanafiyah, dan Syafi'i, dalam Qaul Qasim, diat dapat dibayar dengan salah satu 3 jenis, yaitu onta, emas, atau perak. Alasannya, sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus dikisos, kecuali apabila keluarga korban merelakan memaafkannya, dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diat berupa 100 ekor onta. Asy-Syau'ani juz 7 halaman 212. Yang keempat, matinya adalah hasil dari perbuatan pelaku. Antara perbuatan dan mati terdapat hubungan sebab akibat, yaitu bahwa mati yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya mati disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya mati pembunuhan, dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Apabila dalam diri pelaku terdapat niat membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatan saja, niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqaha yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Pembunuhan menyerupai sengaja menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Auda, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, menganiaya, batu, tangan, atau benda lainnya yang mengakibatkan mati. Antara perbuatan kesalahan dan mati korban terdapat hubungan sebab akibat. Menurut Abdul Qadir Auda, karena kesalahan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya mengajak, menyiksa, atau tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya si pencuri ini dianggap mati madlum atau mati syahid akhirat.
saya akan menjelaskan. Para fuqaha di antara Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Wahbah Zuhaili menyebut ada 3 jenis mati syahid. Pertama, mati syahid di dunia, namun bukan di akhirat. Artinya seseorang mati di medan perang untuk mendapatkan dunia, bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mati syahid yang tidak dihitung di dunia tetapi di akhirat. Keadaan ini dicontohkan dengan mati karena tenggelam, ketiban benda yang rubuh, dan mati karena kecelakaan tertabrak. Selain itu, mati syahid yang tidak dihitung di dunia tetapi di akhirat juga termasuk pada jenazah yang meninggal karena penyakit di perut, terbakar ketika melahirkan, berada jauh dari tempat tinggal, dan karena semacam penyakit. Terakhir, mati syahid di dunia maupun di akhirat artinya orang yang melakukan ini mati di medan perang dengan niat bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hukum positif, main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia. Akhir-akhir ini di pasar-pasar, terminal, dan di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seseorang pencuri, jambret, atau perampok luka-luka karena dihakimi massa. Dan tragisnya tidak sedikit yang menghilangkan nyawa akibat amukan massa dan dibakar yang melakukan pengeroyokan. Sedihnya lagi, aparat keamanan yang sering tidak dapat melakukan upaya pencegahan ketika main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat. Alasannya jika bukan karena kurang personil, juga karena terlambat datang ke tempat kejadian. Dituduh mencuri dihakimi massa dengan dianiaya dan dibakar hidup-hidup hingga meninggal dunia, main hakim sendiri juga bisa dikenakan pasal penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Pasal itu berbunyi 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 400.000. Kedua, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama 7 tahun. Dan masing-masing klasifikasi pelaku dan hukuman sesuai dengan perbuatannya, tetapi di sana tidak disebutkan adanya menghukum dengan cara membakar, apalagi hidup-hidup, sebab perbuatan itu menyiksa dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, hukuman tetap berpedoman terhadap peraturan pemerintah sebagai pengatur kekuasaan yang memiliki undang-undang sendiri yang wajib dipatuhi warga negara Indonesia. Sekian dari saya yang tadi sudah dijelaskan di PPT Amuk Massa. Sekarang sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan kepada yang mau nanya Mal. Aku mau nanya dong. Badar, aku mau nanya Mal. Lalu siapa lagi? Badar, silakan Badar dulu. Oke, jadi gini Mal. Ini kan materinya tentang Amuk Massa ya. Kalau ada begal nih, misalkan begal itu begal bengis yang suka bunuh korbannya gitu, terus ngambil barangnya. Ini belakang dulu sah. Ya. Nah, udah gitu begal itu diamuk massa gitu, dibunuh. Nah, massa yang membunuhnya ini berdosa apa dapat pahala gara-gara ngebunuh orang yang jahat gitu? Apa berdosa gitu? Oke, Dar, siap, mantul. Selanjutnya, ya, terima kasih. Amir Jundi, silakan. Oke. Mal. Kenaon atuh, Sa? Sa, dengar suara gua nggak? Dengar. Ya, dengar. Oke. Tadi kan kalau nggak salah di slide keempat itu dijelaskan ya, bahwa pandangan fikih mengenai pembunuhan adalah suatu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Nah, fikih di sini kan mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah hukum qisas dalam hal ini manusiawi dan berperi kemanusiaan? Mohon penjelasannya, Mal. Terima kasih. Sama-sama. Baik, satu lagi yang ingin bertanya? Ya, saya bertanya. Saya. Mal, gue nanya, Mal. Silakan. Ya, Ki. Nanya apa, Ki? Adem Deni, anak Deni. Bukan Mulki. Saya. Ya. Ya. Ini kan di sini ada pembunuhan yang tidak disengaja. Maksudnya apa sih yang tidak disengaja itu? Terus apa hukumannya gitu? Kalau pembunuhan tidak disengaja. Terima kasih.
Baik, Iqbal. Maksudnya kayak gimana, Pak? Apa? Sudah paham itu apa Adem punya pertanyaan? Ada pembunuhan yang tidak disengaja. Terus apa hukumannya kalau ada yang seperti itu? Oke, Pak, siapa? Baik. Udah ya. Ya, Iqbal, ini ada satu pertanyaan lagi. Anggi, mau ditanyain atau nggak usah? 3 aja cukup. Itu dari siapa? Dari Anggi. Anggi, coy. Ya. Iya. Anggi, silakan Anggi. Sabar, gue mah. Ditulis ya, aja Anggi. Saya mau nanya, Mal. Tadi kan kamu menjelaskan tentang amuk massa dan kamu kaitkan dengan pembunuhan, kan? Kamu juga ngejelasin soal pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja yang sebenarnya itu sudah kita pelajarin udah lama gitu. Nah, menurut kamu amuk massa ini kamu kategorikan kepada pembunuhan apa gitu? Karena masih belum jelas di situnya. Sekian. Baik, terima kasih kepada semua penanya yang sudah bertanya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi jawab. Oke, untuk kepada yang pertama, kepada Nurul Fajriah. Halo, ada Nurul Fajriah di sini? Ada, Ya, ada. silakan kepada Nurul Fajriah untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dari teman-teman. Terima kasih. Baik, aku mau jawab pertanyaan mengenai Abi Ali ya tadi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan penuntut bersumpah sebanyak 50 kali? Jadi itu di situ menurut Imam Maliki kan tadi dijelaskan bahwa pihak penuntut bersumpah 50 kali itu dikategorikan sebagai qasomah. Nah, qasomah di sini itu ialah sumpah para penuntut atau para tertuduh dalam kasus pembunuhan sebanyak 50 kali. Nah, jadi para imam mazhab juga sepakat bahwa qasomah disyariatkan atas suatu pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Jadi berlakunya qasomah ini apabila pembunuhnya itu tidak diketahui. Makanya si penuntut ini berhak mempunyai berhak bersumpah sebanyak 50 kali. Seperti itu, Abi Ali. Sumpah itu maksudnya saya bukan pembunuhnya, saya bukan pembunuhnya, saya bukan pembunuhnya, saya bukan pembunuhnya, saya bukan pembunuhnya sampai 50 kali gitu apa gimana sih maksudnya? Sebentar. Tumben berani ngopi, Pak Kamto. Kalau ada Pak Hasim nggak ngopi biasanya. Pak Kamto suaranya nggak ada tahu dari tadi pagi itu kita nggak dengar suara Pak Kamto. Serius. Pak Kamto lagi persiapan mau ini. Rindu. Mabuk keong dia. Sentimen. Beneran dari pagi Pak Kamto berbicara tapi kami bisa dengar sama sekali. Abi Ali. Ya. Abi Ali. Di sini sih kalau ini menurut Imam Maliki ya, karena perkataannya jelas di Imam Maliki di sini mengatakan bahwa sebab-sebab yang diakui dalam dilakukannya qasomah ini jika si korban mengatakan aku dibunuh oleh si fulan dengan sengaja dan juga korban itu sudah dewasa, muslim dan merdeka. Jadi mungkin maksudnya menurut Imam Maliki mengatakan bahwa qasomah sebanyak 50 kali itu ketika si tertuduh ini mengatakan bahwa aku dibunuh oleh si fulan dengan sengaja sebanyak 50 kali. Seperti itu, Abi Ali. Kalau dibunuh kan nggak bisa bersumpah. Dia mau dibunuh kan berarti udah mati.
Masa bersumpah lagi udah mati. Tapi di sini menurut Imam Maliki mengatakan sebelum kali Billy. Ya, oh gitu. Ya udahlah kalau begitu. Kan aku dibunuh oleh si Fulan dengan sengaja. Nggak tahu deh. Itu sih yang aku dibunuh berarti aku sudah mati. Kan nggak mungkin dong aku berbicara dengan nanti dimimpi dari Pak Ali. Dimimpi dia mimpiin Pak Ali. Ya. Oke lah. Aku dibunuh. Arwahnya Pak Ali yang ngomongin bersumpah. Mungkin dia hadir dalam mimpi ya. Aku dibunuh. Sebab yang diakui dalam dilakukannya persembahan jika korban. Allah alam lah, saya kurang tahu ini kenapa tiba. Soalnya ini perkataan Imam Maliki sih, pendapat Imam Maliki seperti itu. Ya mungkin nanti ya Ustaz Tasim bisa meluruskan lah ya. Bagaimana ininya? Imam Sukamto kali itu bisa Imam Sukamto. Dia kagak ada suaranya itu. Kasihan banget Pak Kamto beneran. Ustaz Ganti HP kayaknya itu. Kebanyakan makan tutut kemarin, keong sawah itu. Oh iya nih Abi Ali ada lagi ini menurut Imam Hanafi. Abi Ali. Iya ya. Iya Beb. Ini. Ada Hanafi bahwa kamu masih ada tadi. Kembalian tadi pagi. Penentuan tersebut berarti pembebasan bagi penduduk itu dari tuduhan dan orang tertuduh itu diwajibkan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla bahwa ia tidaklah membunuh lalu dibebaskan. Ini kalau menurut Imam Hanafi ya, apa namanya Abi Ali? Kalau tadi kan menurut Imam Maliki. Pak, izin lagi di jalan. Ya oke lah ya. Yo. Ya pokoknya seperti itu. Terus lanjut ke Amir Jundi. Gak kedengeran tadi Rul yang menurut Imam Hanafi. Kenapa Gi? Gak jadi. Ya beneran. Tadi yang kamu ngejelasin menurut Imam Hanafi belum kedengeran. Apa aku yang gudik ya? Imam Hanafi itu ketika tertuduh itu diwajibkan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla bahwa ia tidaklah membunuh lalu dibebaskan. Seperti itu. Itu pokoknya maksud perkataan 50 kali sumpah itu tuh maksudnya tuh kalau menurut Imam Hanafi ketika bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla bahwa ia tidaklah membunuh lalu dibebaskan. Seperti itu. Gimana Gi, udah dengar belum? Udah. Nah, kalau untuk pertanyaan Amir Jundi yang bagaimana seseorang yang melakukan memegangi, gimana tadi Jundi pertanyaannya Jun? Apa Rul? Pertanyaannya tadi gimana? Pertanyaannya itu kan gini, apa sih? Bagaimana sih menurut pandangan Islam orang yang memegangi tangan si korban? Apakah sama dengan orang yang melakukan penusukan atau pembunuhan? Sepaket sama pertanyaan Amir satunya lagi. Jadi sekarang dijawab aja ya. Kalau menurut Imam Mazhab, apabila ada seseorang lalu orang itu dibunuh oleh orang lain, menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kisos dikenakan kepada pembunuhnya saja. Sedangkan yang memeganginya hanya dikenai takzir. Lain halnya mengenai Imam Maliki yang berkata bahwa hal demikian berarti telah bersekutu antara orang yang memegang dan orang yang membunuh, yaitu berserikat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, keduanya dikenai kisos, yaitu apabila pembunuh tidak memungkinkan untuk membunuhnya jika tidak ada yang memegang,
dan yang terbunuh tidak mampu melarikan diri setelah dipegang. Menurut pendapat Imam Hambali, dalam salah satu riwayatnya, pembunuhnya dihukum bunuh, sedangkan orang yang memegangi dipenjara hingga mati. Adapun dalam riwayat lain, Imam Hambali berpendapat bahwa keduanya dikenai hukum bunuh. Seperti itu, Amir Jundi. Gimana tadi kalau hukumnya orang yang membunuh kan kalau orang yang memegang itu di penjara sampai mati. Itu tadi yang ngebunuh diapain? Enggak, ini kan Bunuh. beda-beda pendapat ya. Ini kan ada yang menurut Imam Hanafi. Oh, yang ngebunuh. Ya, katanya dikisos, dikenakan kepada gitu. Pembunuhnya saja. Kan memegangnya hanya dikenai takzir gitu. Oke. Makasih Nur. Ya, sama-sama. Amir Rahman. Amir Rahman. Udah dengar ya? Langsung ke pertanyaannya Mamat aja deh. Iya, siap. Ada apa? Lagi di jalan, Boy. Tadi pertanyaannya gimana, Mir? Mantap. Jadi begini, kan status hukum, kalau di hukum KUHP, hukum pidana itu, pembunuhan berencana itu, masing-masing itu mempunyai pidana masing-masing. Misalkan, dari yang merencanakan, dengan yang membunuh, dengan menyediakan persenjataan itu, berbeda hukumannya. Nah, bagaimana di hukum Islam? Status hukumnya gitu bagi pembunuhan berencana gitu yang dijelasin. Ya, jadi kalau misalkan untuk pertanyaan Amil sebenarnya tadi udah sempat di PPT aku jelasin ya. Jadi kayak untuk sekelompok orang yang bersekutu untuk membunuh seseorang, apakah mereka wajib dibunuh semuanya atau salah satunya? Jadi kalau misalkan menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i dibunuh semuanya. Terus menurut Imam Maliki juga mengecualikan soal pembunuhan dituntut dengan cara qasomah. Ya tadi lah pokoknya yang penuntut bersumpah sebanyak 50 kali. Nah, lain halnya kalau misalkan dia yang tadi apa sih yang memegangi gitu loh. Yang memegangi kalau di sini sih di dalam kitab ini tuh dijelasin bahwa ya tadi yang berkenaan dengan pertanyaan Amir Jundi, bahwa kalau misalkan menurut Imam Hanafi dan Syafi'i mengatakan qisas dikenakan kepada pembunuh saja, sedangkan yang memegangnya hanya dikenai takzir. Jadi kalau misalkan menurut kitab sih Amir ya, aku jawabnya sesuai dengan kitab ya, maksudnya yang bersekutu, intinya mereka itu semua karena bersekutu, jadi kalau misalkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki dibunuh semuanya begitu. Nah, itu juga berlaku dengan yang tadi yang memegangi. Cuma kalau di sini tuh yang memegangi itu, kalau menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, dikatakan kisos, dikenakan kepada pembunuh saja, sedangkan yang memegangnya hanya dikenai takzir. Kurang lebih seperti itu sih, Mir. Oke, mantap. Ya, terus pertanyaannya Ahmad Rafi'i ya, berkenaan diat. Berapa ketentuan diat yang dimaksud dengan Imam Hambali di sana? Jadi kalau misalkan kita ngebahas diat, di sini para imam mazhab sepakat bahwa diat seorang laki-laki muslim lagi merdeka adalah 10 unta yang diambilkan dari harta pembunuh dengan sengaja apabila ia dilepaskan dari kisos pada pembayaran diat. Nah, lalu para imam mazhab juga berbeda pendapat apakah diat tersebut boleh ditunda pembayarannya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa harus segera dibayar. Sedangkan menurut Imam Hanafi berkata boleh ditunda hingga 3 tahun. Nah, terus di sini para imam mazhab berbeda pendapat lagi tentang diat pembunuhan yang disengaja. Kalau menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali dalam salah satu riwayatnya, unta-unta diat itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang masing-masing dimana 25 ekor. Yang pertama itu 25 ekor bintu Makhot, 25 ekor bintu Labun, dan 25 ekor Ikoh, serta 25 ekor Zat'ah. Ini apa ya? Itu sih, Mod, kurang lebih, Mod. Ya udah, terima kasih. Sudah cukup jelas. Oke. Udah, Isa, gimana?
Aku udah jawab semua. Bisa. Terima kasih kepada Nurul Fajriya sudah menjawab semua pertanyaan. Mungkin nantinya, oke, langsung lanjut ke presentator berikutnya ya. Tadi ada Wildan Taska. Halo Wildan Taska. Ya. Silakan Ya, menampilkan ya. wajah dan silakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, jawab aja seadanya ya para penanya. Ya, pertanyaan dari Pak Suherman. Habis Suherman itu minta dijelasin lagi. Taruh sebentar. Pak Suherman itu minta dijelasin lagi bagaimana pandangan fikih mengenai seorang membayar hutang dengan hasil judi, sama dia bingung Bukan sama yang pasalnya aja, Wildan, yang pasalnya aja. Iya. Ini saya mau baca yang kedua, Mas. Sama bagaimana hukum positif jika seorang membayar hutang dengan hasil judi. Ya kalau menurut saya mah ya, kalau menurut saya sih hukum itu dia beda lah urusannya. Kalau sama agama ya dia agama, kalau hukum mah hukum. Dia mah nggak mau tahu. Kalau misalkan hukum mah intinya kalau mau bayar, kalau mau hukum itu dia nggak ngurusin haram atau apanya. Kayak misalkan di kantor pajak kita taruh sebentar. Iya, hukum itu nggak ngurusin kalau ngurusin main judi, dia nggak ngurusin kayak gitu, karena kan yang ngurusin itu kan agama, lebih ke agama. Hukumnya enggak. Kan di undang-undangnya ini. Dan undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau peraturan. Dia kan nggak buat peraturan ngelarangan main judi terus ditangkap atau gitu. Dia kan nggak buat. Dia buat peraturan kayak gitu doang. Gimana, Bi? Maksudnya larangan hukum positif nggak ada larangan untuk main judi. Bukannya zaman SBY itu perjudian itu ketat banget untuk di ininya tuh. Nggak ada yang pasalnya. Wah, saya zaman SBY masih umur berapa itu ya? Iya, pokoknya setahu saya sih ya gitu aja sih, Bi. Saya juga tadi searching, intinya searching undang-undang nggak ngurusin buat haram atau gimananya buat bayar utang, menghasil dari mana. Kayak undang-undang di 1788 dia buat undang-undang kayak gitu, tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum. Jadi nggak ada urusan. Terus 1700 pasal 1788. Ini tahu tahunnya tahun berapa ini? Gitu sih, Bi, kalau yang saya bisa mah jawab. Ya udah kalau gitu daripada ribet. Apa-apa lah jawab gitulah. Intinya mending bayar, mau tahu dari uang dari mana gitu dia. Iya. Ya mungkin kalau dari teman-teman ada yang lebih paham atau apa bisa dikasih masukan. Apa lanjut? Pak Kamto mau ngomong tuh, ayo Pak. Pak Kamto, ditunggu. Ya saya mah cuma bisa gitu doang, Bi. Semangat Pak Kamto. Pak Kamto tuh nggak ada suaranya dari tadi sebenarnya. Lagi mabuk keong dari Pak Ali. Makanya. Ganti HP-nya Pak, buang aja yang itu. Jadi hukum kayak hukum orang-orang hukum sama agama dia nggak ngerti agama mungkin. Kayak misalkan kantor pajak, ini kamu udah telat bayar pajak 2 tahun, pokoknya harus bayar. Jadi kita nggak ada uang, akhirnya kita nyuri. Dia nggak nanya kamu uang dari mana, dari kerja apa, dia nggak nanya itu. Intinya mah bayar aja.
Lanjut ya pertanyaan Pak Gimin ya. Dia ngutang. Halo? Ada kan suaranya? Jelas, Mas, jelas. Dia ngutang. Lalu udah lewat limitnya, udah masa penagihannya itu udah lewat, harusnya dia bayar tanggal 30, tapi sampai bulan depan tanggal 24 dia belum bayar. Nah, dia minjem uang gitu kan, terus dia main judi, kalah terus nggak menang. Pertanyaan Pak Gimin, gimana menurut pandangan fikih atau Islam gitu ya buat bayar utangnya? Ya kalau menurut saya itu mah terserah dia mau bayar kayak mana. Masalah dia minjem uang atau mah dia buat usaha atau buat apa, jangan main judi gitu. Islam nggak ngajarin gimana caranya bayar utang kalau main judi kalah terus. Sedangkan kan kalau main judinya aja udah dilarang, masa ya dia ngajarin, nih kamu kalau kalah, kalau judi caranya gini-gini. Sedangkan kan judi juga udah dilarang banget. Kita nggak ngurusin, ini kamu harus bayar utang kayak gini. Kalau kamu kalah judi, kamu contohnya kamu ambil uang si ini, nggak gitu kan. Pak Gimin? Ya. Menyimak. Gimana? Ya sudah. Ya kalau misalkan kurang jelas ya kasih aja lah, Bi. Ya, itu perkataan siapa tuh? Dari imam yang mana itu? Enggak dari mana-mana. Kalau misalkan pertanyaan secara logikanya aja Pak Gimin nanya kayak gitu. Logikanya aja dipakai gitu loh, Bi. Ya sih pakai logika. Emang so ya Islam ngajarin nggak pakai pandangan fikih ya? Ya sudah. Nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman ada yang bantu kok, kalau nggak Ustadz Asim yang ini. Ya, betul. Ya, lanjut pertanyaan dari, nah ini nih Umi Siti, pertanyaan yang luar biasa ini loh. Jadi di satu RW, umpamanya Umi Siti sama Umi Umroh, Umi Siti ngutangin ke Umi Umroh. Nah, terus Umi Siti itu nggak nagih. Emang pertanyaannya Umi Siti banyak duit kali ya berarti kalau gitu ya? Nah, Umi Siti itu nggak berulang-ulang nagih, dia itu malah galakan dia gitu loh. Ya, harus Umi lebih galak dong. Gitu. Enggak kan tadi pertanyaan Umi yang saya tangkap kan satu RW ada ngutangin si ini, ngutangin ke si itu. Nah, apakah kalau kita rumah saya dekat dengan jarak dia 1 RW. Jadi saya terus kan masa ya saya berulang-ulang untuk nagih gitu loh. Jadi ya udah itu jelas dosa sih Umi. Kalau seumpamanya Umi udah ngingetin, kamu tuh bayar utang gini. Karena apa? Karena kita nagih utang itu bisa menyelamatkan dia kalau saat pas nanti meninggal atau gimana, itu jalan buat dia gitu loh. Di sini ada dalil perkara hutang yang belum lunas hingga kita meninggal nanti akan terus menjadi bebal amal hingga hutang tersebut dibayar. Maka mengingatkan teman dengan menagih hutangnya merupakan sebuah keniscayaan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan dia dari beban dosa. Kecuali jika kita mengikhlaskan. Nah, kecuali misalkan Umi ada omongan, ya udah saya ikhlas, nggak usah dibayar. Nah, hutang tersebut jika demikian, maka kita pun harus menyampaikan secara terang-terang agar dia tidak lagi terbebani. Gitu. Hutang mah wajib dibayar. Kalau seumpamanya Umi belum nagih-nagih tapi dia ada utang. Nah, itu Umi tetap dosa karena kan utang kan wajib bayar. Misalkan kecuali Umi udah ada omongan, ya udah saya ikhlasin, tapi udah ada omongan ke yang Umi utangin itu. Nah, bukan begitu Wildan. Oh, gimana halo? Ya gimana?
Ya kan, jadi saya itu udah lama nih, udah beberapa bulan tidak menagih kembali ke dia. Nah, saya mendengar katanya yang menghutangi itu kalau misalkan tidak tidak mengingatkan dia kembali, apakah kita ikut dosa juga gitu? Karena Umi udah cukup buat ngingetin atau belum? Kalau sumpah Umi udah berkali-kali buat ngingetin bayar utang, dia nggak bayar utang, ya Umi nggak ikut dosa. Karena kan Umi udah ngingetin. Ya itu dalilnya. Iya, ini saya baca gitu ini. Ini saya baca ini. Yang tadi yang dibaca. Bukan. Hah? Bukan. Terbunuh di jalan Allah menghapus seluruhnya kecuali utang. Nah. Dalilnya itu al-qatlu fi sabilillahi yakafiru kulla syai'i ila din. Nah. Utang merupakan hal yang wajib untuk dibayarkan dan dinyatakan sebagai salah satu kewajiban sesama manusia. Itu sih apa, Bu? Cuma yang orang saya yang hutang. tahu. Bukan yang ini. Ya udah. Gimana? Ya udah. Ya, makasih Wildan. Nggak apa-apa ya, itu dulu aja. Ya. Udah dijawab semua ya 3 pertanyaan dari Pak Suherman, Pak Jiman, sama Bu Siti. Bisa? Halo? Halo, ya halo, sudah ya, semua sudah dijawab. Udah dijawab. Pada Wildan Taska. Selanjutnya, pada Iqmal dipersilakan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, dari Badar. Lu nanyakan, Dar, apakah hukum bagi orang yang menganiaya, begal sampai meninggal? Karena kita tahu bahwa perbuatan begal itu sudah menghilangkan nyawa orang juga. Nah, hukumnya seperti apa itu? Apakah kita berdosa karena telah ikut andil dalam pembunuhan tersebut, atau malah kita mendapat pahala karena telah membantu menghilangkan sesuatu yang meresahkan masyarakat? Itu nggak, Dar? Iya, Mal, kayak gitu. Badar. Seperti itu, Dar. Badar? Iya, Mal. Ya, itu sangat berdosa banget, Dar, dalam mengikuti andil dengan kamu mengajar seseorang, ya kan? Apalagi itu manusia, makhluk Allah, ciptaan Allah. Seperti itu, Dar. Jawabannya, Dar. Itu berdosa banget, Dar. Karena dengan ini, Dar. Jadi berdosa itu yang masa yang ngebunuhnya dosa gitu? Ya, jatuhnya berdosa lah. Dia kan udah niat. Apalagi si begal ini dia ingin mengakui perbuatannya. Enggak ingin mengakui, begalnya enggak ingin mengakui. Langsung kayak ingin mengajar aja gitu. Ajar, Bre. Ya, jatuhnya berarti tidak ada keprimanusiaannya dong. Di Indonesia ini kan ada di Indonesia ini tuh ada hukum, Dar. Jadi jangan asal aniaya seseorang tanpa sebab gitu loh. Walaupun terbukti si begal ini sudah meniatkan kayak udah kejahatan gitu, dia mau kayak ingin jambret seseorang itu, ya kan, itu harus ada hukumnya juga, Dar. Jadi kalau bisa jangan asal menghakimi seseorang tersebut. Nah, yang you bilang ini pembunuhan tersebut ini ya walaupun ikut andil niatnya baik untuk kayak tidak ada begal atau kayak suatu meresahkan masyarakat, itu baik. Namun yang tidak baiknya itu dia sudah membunuh manusia, itu sangat berdosa, Dar. Seperti itu, Dar. Oh, jadi dosa ya? Iya. Kamu, menurut saya pertanyaan Badar itu kamu jelasin menurut pandangan fikih. Itu mah pandangan Iqmal. Pandangan gua, pandangan gua sumpah. Ya udah, makanya dijawab menurut pandangan fikih. Kalau pandangan ini kan kajian fikih. Masa yang fikih ya, jadi jangan langsung gitu. Berarti ganti nih fikih dah. Ya, jatuhnya niatnya baik, Dar, agar tidak ada begal yang meresahkan masyarakat. Namun
baiknya ya. Masih pandangan Iqmal. Pandangan itu. Sabar. Ada yang sabar Gi, ya Allah, gue mah pandangan gue masa ya pandangan gue ya siapa tahu. Iqmal menurut kitab apa gitu dikaitkan dengan kitab? Oh, ini menurut kitab Auda. Ya, berkaitan seperti itu Iqmal. Ya, iya benar itu. Ya saya baru ingat iya Mi, ini di kitab Auda. Apa tuh Badar? Dar. Lu berdosa banget, Dar. Dosa gitu ya, Mal ya. Ya udah sadar. Tapi dari literasi-literasi yang aku baca di internet itu nggak dosa loh. Apa? Nggak jadi. Nggak jelas. Langsung ya pertanyaan kedua Amir J. Di slide keempat, kejahatan terhadap jiwa manusia. Vicky mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat. Yang pertanyaannya adalah apakah hukum qisas ini manusiawi atau berperi kemanusiaan? Oke, gue jawab nih. Memang sekilas kalau kita menyaksikan bagaimana si pembunuh ini harus meregang ajal. Jadi bayangkan kalau korban pembunuhnya semisalkan ini adalah anak kita sendiri. Anak yang sudah kita asuh sejak kecil selama puluhan tahun. Ternyata setelah besar dan dewasa tiba-tiba nyawanya dicabut begitu saja. Dibunuh begitu saja oleh pembunuh secara kejam dan tidak adil ini. Tentu pembunuhannya harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dan untuk itu nyawa memang harus dibalas dengan nyawa. Dan itu manusiawi serta masuk akal. Memang dengan menghukum mati pembunuhannya, nyawa anak kita tidak bisa dikembalikan lagi. Namun tujuan hukum qisas memang bukan untuk mengembalikan nyawa. Sebab mengembalikan nyawa itu memang musyahil. Tujuan hukum. Jadi yang dimaksud Amir J ini bahwasannya siapa yang membunuh nyawa manusia, maka dia wajib dibunuh juga. Jadi hukum qisas ini bukan balas dendam, bukan karena alasan sakit hati, juga bukan urusan nyawa dibayar nyawa. Namun hukum qisas ini ternyata sudah menjadi dominan Allah Subhanahu wa taala yang langsung dialah Tuhan yang kita sembah dan dia telah menetapkan berlakunya hukum qisas. Dan dia adalah pencipta manusia dan telah menetapkan bahwa hukum qisas itu manusiawi dan berperi kemanusiaan. Seperti itu Amir J. Halo. Oh gitu. Iya Mal. Jadi kalau ada orang mati karena dibunuh, ntar orang itu kita bunuh lagi ya Mal. Jangan bunuh lagi lah. Kalau balik ke bunuh sama-sama dosa dong. Berarti ngebunuh begal juga nggak masalah dong, nggak dosa. Ya. Tadi katanya dosa. Bentar Mal. Maaf. Begal itu dosa. Tapi dianjurkan nyawa dibalas nyawa. Itu gimana tuh? Ya ini malah nyawa dibalas nyawa dikarenakan kan ini kan ibarat kata ini kan yang Amir tanyakan berkeprimanusiaan ya kan? Seperti itu. Iya. Kalau ngeliat dari contoh kasus begal, rata-rata korban begal itu jarang yang selamat loh. Terus begal biasanya sih tergantung, bukan nggak ada yang selamatnya, mau tergantung aparatnya, apakah tepat waktu datangnya apa gimana gitu, Mod. Enggak tepat waktu enggaknya Mal. Jadi kalau orang begal, plok, matilah si korban, diamuk masa sama warga, ketangkep. Itu juga mati Mod. Kan dia juga punya ilmu kebal. Iya. Ya Allah, kebal dong. Bagaimana sih lo? Ya orang yang mencuri kayak terang-terangan atau di muka umum itu yang nggak mungkin dia asal ngambil aja gitu. Pasti dia ada pegangan juga. Udah dosa aja. Iya dosa. Ada yang pokoknya yang lebih jelas nanti Pak Hasim yang dijelaskan, oke? Oke. Itu nggak ada Pak Hasim ini. Iya, itu nggak ada Pak Hasim. Selamat saya. Kebaunya apa tuh? Ada Pak Hasim habis Mal.
Ilmu kebalnya apa tuh? Ya tergantung, mau tuh jangan nanya ke gua, nanya ke begalnya. Ini kan nanti juga ditonton Pak Hasim di YouTube. Oh iya, Mal, kalau saya nanya ke begal, sayanya kebunuh. Beruntungnya kalian yang presentasi hari ini. Beruntung. Oke, yang ketiga, itu Mir udah jelas sih Mir ya, itu adalah peri kemanusiaannya Mir. Jadi bunuh. Belum jelas. Skip. Iya itu aja Anggi kasih. Tolonglah diem Anggi. Tolong Anggi diem. Orang ngebunuh dibunuh. Yang ketiga, ada pembunuhan yang tidak disengaja, apa hukumannya? Tergantung Bi, ini misalkan dia dibunuhnya tidak sengaja, semacam kayak apabila seorang sengaja membunuh korban dengan yang biasa digunakan kayak semacam kayu atau dikerubungi massa, digebukin, itu misalkan korbannya selamat ya berarti korbannya ya tidak termasuk dengan pembunuhan sengaja Bi. Halo Bi Adam. Iya halo. Ya, Gimana? Ada Iya, pembunuhan betul. yang tidak sengaja, apa hukumannya? Jadi Ya. kalau kita jangan asal hukumnya aja Bi. Jadi kita harus jelasin dulu si korban ini. Apabila seorang sengaja membunuh korban dengan yang biasa digunakan kayak semacam kayu atau alat besi atau dipukuli oleh amuk massa, tapi si korban ini masih selamat dan dapat disembuhkan, maka tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja Bi. Seperti itu Bi. Kan namanya pembunuhan pasti mati, Mal. Ya namanya pembunuhan itu ada sebab-sebabnya juga, Mot. Membunuh. Diam aja, Mot. Menurut nama gue Pembunuhan itu udah terbunuh loh, Mas. Sampai pembunuhan selamat gimana? Kalau selamat berarti penganiayaan doang. Iya, penganiayaan jatuhnya. Oh, tolong diam. Jadi penganiayaan apa pembunuhan, Mal? Ya iya maaf. Itu mati suri. Mati suri. Judulnya. Ustadznya ini dibully sama teman-temannya semua. Itu bully. Gue ini bully emang, sabar. Bully. Mal, sebenarnya pertanyaan 1, 2, 3 itu ada kaitannya loh, Mal. Iya. Ikmal. Iya, saling berkaitan pertanyaan 1, 2, 3, tapi dirimu jawabnya beda-beda. Maksudnya gimana, Mir? Udah skip. Dundi diam aja. Jadi selanjutnya si Anggi ya. Ini kan yang Anggi jawab, maksudnya Anggi pertanyakan, karena pembunuhan sengaja dan tidak sengaja itu sudah dipelajari selama di pembelajarannya. Nah, menurut saya amuk massa dikategorikan tentang pembunuhan apa? Pembunuhan, penganiayaan Anggi. Ini jatuhnya penganiayaan. Ini juga dapat judul dari deskripsi dari Ustaz Hasim, bahwasannya ada si pencuri yang diamuk massa. Nah, jadi si pencuri ini dia pembunuhannya dalam kategori penganiayaan Anggi. Penerapan hukum pada tindak pidana pembunuhan. Seperti itu, Anggi. Makasih, Mal. Oke, sama-sama. Oke, udah, Sa. Baik. Terima kasih kepada Iqmal, kepada semua teman-teman yang sudah presentasi pada pagi hari ini. Mungkin itu dulu ya, kita udah 3 orang. Waktu sih masih ada sisa sekitar 10-15 menit, oke lah. Jangan lupa pekan depan ini ya, UTS. Jadi sistem UTS-nya sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi 10 menit masuk pertama untuk pembukaan dan 10 menit sebelum selesai nanti masuk ke Zoom meeting lagi. Untuk soal nanti saya belum dapat info, kisi-kisi juga belum. Nah, kita masih ada kodok 1 pelajaran, 1 jam mata kuliah ini. Kita taruh di hari Kamis ya, Kamis siang ya, jam 1 ya. Pak Hasim cuma bisa di hari itu. Oke, nah untuk presentatornya. Pak Hasimnya hadir, Pak. Yang hari Kamis nanti Pak Hasim hadir. Nah, untuk presentatornya yang merasa siap, boleh japri ke saya. Contohnya kayak Pak Kamto mungkin. Ya, tahu siapa 3 orang ya. Baik.
maupun ada urutannya juga ada tetap, tapi kalau misalnya ada yang mau siap duluan, kenapa? Karena kita kan nanti nggak bakal semuanya dapat presentasi seperti ini, artinya akan upload ke YouTube. Nah, upload ke YouTube itu menurut saya pribadi lebih ribet dibanding presentasi sekarang, mumpung masih ada waktunya. And then untuk bagi yang sudah presentasi dimohon mengumpulkan makalahnya ya ke saya, Rizky Sania, Ali Fauzi, Siti Odija, Agus Susanto, Badar, Amir Jundi, nanti saya WA lagi sebelum UTS. Sebelum UTS. Baik. Saya udah kirim ke kamu. Iya ya, nanti saya kirim cek lagi. Ya, kirim lagi. Ya? Kirim lagi. Oh, baik. Yaudah. Terima kasih kepada teman-teman. Apaan, ya. Apaan tadi? Ini Bi, apa namanya makalah. Kan Abi udah presentasi, dimohon kirim ke saya ya makalahnya. Bentuk Microsoft Word. Oke, baik. Nanti saya pastikan lagi hari Kamis supaya bisa presentasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung. Nanti jangan lupa like video ini di YouTube ya. Mari kita sempurnakan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Anggi, makasih banget Anggi.